Indonesia di kancah internasional ya. Siapa lagi kalau bukan eh, Federasi Panjat Tebing Indonesia PBFPTI Kabupaten Buleleng. Kami juga nanti akan berbincang terkait dengan bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan oleh FPTI ini dalam melahirkan atlet yang berkaliber internasional. Untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum FPTI Buleleng Bapak Dr. Haji Wahyudi. Selamat pagi Pak Ketum. Selamat pagi, Mbak Rizka. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih sebelumnya sudah hadir dan menyempatkan diri Pak Ketum ya di tengah kesibukan Siap. yang luar biasa. Dan juga selain Pak Ketum juga nanti kita akan berbincang bersama dengan atlet FPTI Buleleng Nimade Mailia Ardani Putri. Selamat pagi Mailia. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya pagi ini. Dan di ujung telepon sana, nah ini yang tadi kita katakan ya, salah satu atlet FPTI yang sudah bisa mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional ada Desa Maderita Kusuma Dewi, atlet speed climbing Indonesia. Selamat pagi Desa. Halo, selamat pagi Kak. Iya, terima kasih sebelumnya Desa sudah menyempatkan waktu pagi ini ya. Iya, terima kasih kembali. Iya, baik. Dan Desa di sini juga ada Pak Ketum nih, ada Pak Dr. Haji Wahyudi nih. Katanya apa kabar Desa ya? Semoga dalam keadaan baik katanya deh. Astungkare. Iya, baik, Dalam baik. lindungan Tuhan. Iya, baik. Sebelum kita ke Pak Dok Ketum dan juga sebelum kita ke Meilia, saya mau ke Desa dulu nih. Desa kan salah satu atlet yang sudah berhasil mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional melalui cabur speed climbing. Nah, dari Desa sendiri apa yang ingin Desa sampaikan begitu ya dengan salah satu cabur yang berhasil menemukan Desa untuk bisa mengembangkan bakatnya di panjat tebing? Untuk saya pribadi sih, saya berharap untuk nanti di kategori speed climbing, khususnya untuk di putri bisa banyak bibit-bibit unggul lagi hadir untuk Indonesia nantinya, dan untuk di Kabupaten Buleleng juga pastinya banyak atlet-atlet yang bisa bermimpi, tidak berhenti bermimpi untuk di tingkat mungkin di tingkat provinsi itu, bisa berani bermimpi untuk meraih prestasi di tingkat internasional untuk Indonesia. Iya, artinya Desa ini sampai ada di titik ini tuh berangkat dari mimpi ya Desa ya? Betul. Iya, baik. Saya mau ke Pak Ketum ya sebelum ke Melia begitu. Pak Ketum tadi Desa mengatakan bahwa dia berharap ada bibit-bibit baru untuk speed climbing dari Kabupaten Buleleng, dari Provinsi Bali, dan diharapkan nanti atlet-atlet itu tidak hanya bermimpi sampai di tingkat kabupaten ataupun provinsi, tapi juga bisa bermimpi lebih tinggi lagi. Dan dia juga merasa bersyukur juga karena memang ditemukan oleh FPTI di Kabupaten Buleleng. Nah, Pak Ketum mungkin bisa menceritakan strategi apa nih Pak, dari yang sudah diterapkan kepada Desa Rita dan teman-teman yang lain sehingga FPTI ini selalu berkibar dan selalu bisa mengantarkan atletnya di kancah nasional bahkan sampai internasional. Baik, Mbak Rizka. Kita sapa dulu Desa Rita. Selamat pagi, Desa. Selamat pagi Om. Sehat ya? Astungkare sehat. Tolong di backup ya adik-adik yang sedang menimba ilmu dan pengalaman di bawah Desa ya.
pasti Om. Sekaligus doanya untuk kita semuanya di Kabupaten Buleleng. Ini saya lagi bersama Mailia. Baik Mbak Rizka. Ya. Jadi sekali lagi strategi kita nggak terlalu muluk-muluk, nggak kompleks. Intinya yang pertama adalah sekali lagi induk organisasi olahraga itu yang pertama dan utama adalah karena endingnya kan prestasi. Ya. Maka yang pertama dan utama yang mesti kita perhatikan dan diberikan perhatian lebih adalah dari sisi pembinaan prestasi, dari sisi pelatihannya. Ya. Untuk itu sekali lagi ke dalam pelatihan ini harus dilakukan dengan pola yang jelas. Sekali lagi dengan pola yang jelas. Untuk itu lintas cabang olahraga temukan pola itu. Oke. Yang kedua, selain pembinaan itu kita lakukan secara bertahap, terukur dan berkelanjutan. Yang tidak boleh dilupakan adalah kita selalu berupaya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas untuk anak-anak mengikuti event. Ya. Mulai dari try-in, try-out termasuk event-event baik di dalam kabupaten, di luar kabupaten, di dalam Bali, termasuk di luar Bali dan di luar Indonesia. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Konsekuensi apapun yang muncul karena ini, tugas pengurus koordinasi dengan lintas sektoral Ya. untuk mengantisipasi ini sehingga betul-betul atlet itu adalah berjuang keras. Yang pada akhirnya mereka harus ditopang oleh berbagai pihak termasuk orang tua itu supaya anak-anak ini ketemu menjadi bintang-bintang bagi Buleleng, Bali dan Indonesia. Oke, baik. Ini yang menarik kemudian pola dan juga ada support dari semua hal yang ada di sekitar si atlet ini dan tentunya memang tadi tidak bisa kita menafikan juga ya Pak Ketum ya. Kalau berbicara atlet, tolak ukurnya adalah prestasi, begitu kan ya. Saya mau ke Mailia. Nah, Mailia ini kan salah satu atlet dari FPTI juga, begitu ya. Untuk bisa mengikuti strategi yang sudah dicanangkan oleh cabang olahraga atau FPTI ini, apa yang Mailia lakukan begitu untuk mendapatkan pola yang sama agar bisa berjalan seiringan? Pertama itu kan kita harus mendengarkan apa yang diarahkan oleh beliau gitu. Terus kita menjalankan sesuai apa yang diarahkan gitu sih. Iya, baik. Berarti memang harus selalu berlatih begitu ya. Iya. Oke, saya mau ke Desa Rita. Desa masih bersama kami ya, Desa ya? Iya Kak. Ya, Desa tadi disampaikan oleh Pak Ketum bahwa salah satu yang paling penting untuk bisa mendapatkan prestasi itu adalah pola latihan dan tolak ukur dari atlet itu adalah prestasi. Nah, kalau Desa sendiri dengan pola latihan seperti apa Desa? Sampai-sampai Desa bisa juga mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih dan juga bisa mendapatkan prestasi sebagai tolak ukur Desa sebagai seorang atlet. Baik, kalau pola latihan. Pola latihan pastinya dari pihak pelatih kan sudah merencanakan dan memprogram program latihan yang ingin goals yang dituju. Jadi balik lagi ke atletnya. Atletnya itu disiplin pastinya. Disiplin sih banyak ya Kak. Dari disiplin waktu, disiplin makan, disiplin istirahat pastinya. Waktu untuk jadwal latihan, terus makanan yang benar-benar bagus untuk tubuh karena memang atlet itu kan asetnya adalah tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat kita bisa memaksimalkan tubuh kita untuk diporsir di proses latihan dan istirahat untuk recovery. Jadi ya untuk malam jangan begadang. Kalau kita memang tahu kalau diri kita itu atlet yang ingin mencapai prestasi tinggi-tingginya, ya istirahat yang baik. Gitu Kak. Ya, baik. Banyak hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Bukan hanya harus datang latihan dan pulang setelah latihan begitu ya Pak Ketum ya. Dan ini juga pengalaman-pengalaman dari berbagai banyak cabur yang ada di Kabupaten Buleleng Pak Ketum. Salah satu yang memang menjadi perhatian masyarakat, perhatian pimpinan juga adalah FPTI ini sendiri begitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih FPTI bisa konsisten untuk bisa menjaga ataupun melahirkan atlet-atlet yang berkaliber
nasional dan juga internasional. Karena kalau kita tahu Pak Ketum, kadang-kadang kan ada up and down-nya ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari FPTI sendiri tuh masih konsisten dan Siap. stabil begitu kan. Iya. Kalaupun down tidak terlalu Iya. di bawah banget begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian menjadi kunci selain beberapa hal tadi yang sudah disebutkan Pak Ketum? Iya, yang menjadi perekat di FPTI itu adalah sebuah kesadaran diri yang membuncah ya. Semuanya menjadi sadar bahwa kita itu ingin berbuat sesuatu untuk mengharumkan nama daerah, nasional maupun internasional. Yang kedua, itu adalah ini tidak lepas dari keberhasilan FPTI di dalam membangun saling percaya dan kerjasama tim yang luar biasa. Ya. Sehingga FPTI itu nyaris tidak pernah berhenti berlatih. Setahun 12 bulan FPTI tidak pernah berhenti 1 bulan pun. Ya. Mereka maraton melakukan latihan. Non menghadapi event saja kami mesti melakukan latihan 3 kali seminggu. Dan akan meningkat seiring dengan event yang akan dihadapi. 3 bisa sampai 6 kali per pekan anak-anak itu berlatih sesuai dengan level dari kompetisi yang diikuti. Wajar kiranya dengan pembinaan yang ajak kayak begini, FPTI bisa merajai di tingkat Bali 4 atau 3 tahun terakhir ini. Kita sebagai pamuncak yang terbaik untuk di Bali. Dan tantangan kami setelah di puncak ini tidak ringan. Banyak kabupaten dan kota yang betul-betul merasa jengah hari ini untuk ingin kembali bersaing dan mengalahkan Buleleng. Tapi sekali lagi kami punya jiwa petarung ya. Kami akan tetap dengan rendah hati mohon doa semua pihak. Kami akan berlatih keras lagi supaya yang terbaik bisa kita pertahankan dan ditingkatkan. Meskipun semua orang mengakui bahwa mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan dengan meraih prestasi. Oke, tapi sekali lagi keduanya sulit. Keduanya kami ambil untuk berjuang lebih keras lagi. Iya, kalau dari Maelia sendiri dengan pola-pola latihan yang diterapkan sekarang, apalagi kalau sedang mempersiapkan event gitu kan, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ini. Bagaimana kemudian Maelia sebagai seorang atlet bisa menyesuaikan diri begitu dengan pola-pola yang ada? Menyesuaikan diri itu kan sudah tugas menjadi seorang atlet. Nah, jadi kita tuh ingin menjadi atlet yang hebat tuh harus jengah mempunyai niat yang benar-benar ingin berhasil gitu. Jadi kita sebagai atlet harus tetap terporsir gitu. Dikasih program segini, ya tidak ada yang namanya tawar-menawar, ya harus dijalankan seperti itu. Ya, baik. Berarti itu udah komitmen juga dari para atletnya sendiri begitu ya. Saya mau kembali ke Desa. Untuk menjaga komitmen Desa sebagai seorang atlet yang berkelas internasional ini bagaimana Desa? Karena kalau kita melihat juga seperti yang tadi saya katakan, sebagai seorang human being, sebagai seorang manusia itu pasti ada situasi di mana kita harus up, kemudian kita pasti pernah down begitu. Tapi untuk menjaga komitmen ini bagaimana Desa? Komitmen, jadi memang balik lagi ke mimpi sih Kak. Di kompetisi lain pasti ya pernah saya merasakan ya gagal, kemudian berhasil. Itu kita gimana ya, menjaga kestabilan emosi pada saat di latihan, di kompetisi. Jadi kalau menang ya tidak terlalu euforia, kalau kalah tidak terlalu down. Dan balik lagi ke mimpi, mungkin kalau saya kemarin di Olimpik gagal, ya memang di fase itu fase terendah saya, dan saya bersyukur sekali banyak orang yang mensupport saya sehingga saya bisa bangkit lagi dan ingin bermimpi lagi untuk ke Los Angeles 2028. Jadi begitu Kak. Oke, jadi itu yang menggerakkan seorang Desa Rita untuk terus berkomitmen dengan mimpi-mimpi itu untuk balik ke Los Angeles untuk memenangkan Olimpik lagi begitu ya Desa ya? Iya, baik Pak Ketum. Ini kalau melihat bagaimana atlet yang punya komitmen kuat, kemudian juga punya mimpi yang kuat, ini saya yakin sekali pasti dasarnya, fondasinya yang didapatkan dari Buleleng ini tidak main-main begitu ya. Nah, ini kemudian bagaimana Pak? Ini menarik sebenarnya ya untuk kita bicarakan karena ini menyangkut psikologis seorang atlet. Kadang-kadang
seperti Desa sudah mengatakan bahwa ini adalah titik terendah saya. Untuk bangkit itu pasti perlu support system yang luar biasa. Nah, ini bagaimana kemudian menyadarkan atlet dari organisasinya sendiri, dari Ketum sendiri untuk bisa tetap memberikan semangat sama atlet. Ya, investasi terbesar FPTI itu adalah atlet. Untuk itu, atlet ini kita pandang sebagai sebuah sosok yang teramat penting dan mendasar. Ya. Sehingga kita mengoptimalkan peran berbagai pihak. Oke, bukan hanya ketum, tapi semua pengurus, termasuk ada ikatan orang tua, termasuk orang tuanya, itu menjadi ladang juga, menjadi lahan bagi kami untuk memberikan persuasi. Yang pada akhirnya atlet itu menemukan sebuah iklim yang mirip sama lah gitu. Jangan sampai nanti di FPTI itu kita dorong naik, di rumahnya kurang mendukung, di sekolah kurang mendukung, enggak. Kita akan optimalkan semua ini. Sehingga ini atlet betul-betul bisa terjaga konsistensi untuk mengikuti latihan dan event itu dengan lebih optimal. Oke, baik. Ada persamaan persepsi di sana begitu ya. Dan ini juga menjadi bekal untuk para calon-calon atlet panjat tebing yang sedang mendengarkan siaran ini untuk dapat mempersiapkan diri dulu nih di lingkungan terdekatnya. Nah, Melia, kalau boleh tahu untuk sekarang sedang mempersiapkan untuk apa nih di periode sekarang ini, Mei? Kalau saya sih mempersiapkan untuk Porprov tahun 2025 ini ya. Itu sih Kak. Targetnya udah ada belum? Karena tadi Desa mengatakan kita harus punya target nih sebagai salah satu motivasi kita. Ada dong. Apa Pasti. dong? Apa dong? Ya, yang pastinya yang terbaik dan Astungkare kalau misalnya lolos Porprov 2025 bisa mendapatkan medali emas di setiap kategori, entah itu lead, speed maupun boulder di disiplin perorangan ataupun di beregu. Dan yang paling saya inginkan itu adalah medali emas di lead di perorangan maupun di beregu. Luar biasa ya, medali emas. Astungkare. Semuanya medali emas begitu ya. Astungkare. Oke, kalau Desa sendiri sekarang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk event apa ini, Des? Untuk waktu terdekat ini kami mempersiapkan diri untuk event World Cup Series. Yang pertama itu pembukaan di Wujiang, Cina, dan nanti di bulan Mei ada di Bali, Kak. Oke, baik. Bulan Mei ada di Bali begitu ya. Berarti Desa akan pulang ke Bali nih bulan Mei nih. Pulang kampung. Pulang ke Balinya untuk kompetisi aja. Untuk kompetisi aja. Waduh, ini sangat disiplin sekali ya Pak Ketum ya. Waktunya ketat begitu. Baik, kita juga akan undang pendengar ya Desa, kemudian Mei dan juga Pak Ketum untuk bisa ikut bergabung. Silakan untuk Anda pendengar bisa ikut bergabung berbincang terkait dengan bagaimana kemudian dari FPTI sendiri itu bisa melahirkan atlet-atlet yang berkaliber internasional, dan salah satu atlet yang sudah bisa membawa nama Indonesia di World Cup ya, yaitu Desa Arita juga masih tersambung dengan kita pendengar. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan atensi Anda di 24644 serta di 081139999790. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, Pak Nyoman Sudarsana, mohon mungkin volume radio diperkecil sedikit karena ada feedback di studio kami. Iya, baik. Silakan Pak Nyoman. Ya. Oke. Selamat pagi Om Swastiastu. Oke. Bapak Ketum FPTI Buleleng. Oke, sebentar Pak Nyoman. Ini masih ada kendala sedikit ya untuk telepon kita. Masih ada feedback di studio Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin bisa diperkecil lagi Pak Nyoman Sudarsana. Pak Nyoman? Sudah ya. Oke, bisa langsung disampaikan, silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak FPTI Buleleng. Iya. Pak Jiwa Yudi, Ade Malia, dan juga Desa Rita. Kami ucapkan terima kasih banyak informasi dan juga kami apresiasi terkait dengan prestasi-prestasi panjat tebing Buleleng sudah sampai tingkat nasional, internasional, yaitu terutama Desa Rita. Ini perlu kita jaga dan tingkatkan bagaimana dari Desa Rita agar dapat memberikan
kasih kepada rekan-rekan atlet yang ada di Buleleng dan juga kepada yang lainnya di tingkat provinsi lain. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Haji Wahyudi, itu bagus sekali, terkait dengan strategi-strategi dan latihan, pola latihan yang disampaikan tadi, itu terus dilanjutkan dan dikembangkan. Di mana potensi Buleleng terkait dengan olahraga, ya tebing dan lainnya sangat luar biasa. Ini perlu kita jaga dan kita perhatikan. Di sini kami ada pertanyaan pada Pak Wahyudi, bagaimana generasi-generasi selanjutnya agar dapat nantinya menciptakan atlet-atlet yang terbaik dan berjuang nantinya ke tingkat internasional. Dan kedua, bagaimana prestasi yang lainnya, terutama Ade Malia tadi dan juga yang lainnya, bagaimana prestasinya. Ini mohon penjelasannya agar atlet-atlet kita harus dapat berjuang dan berprestasi lebih baik lagi dan dapat menjaga PPT Buleleng tetap menjadi idaman Buleleng. Dan kami sangat bangga memiliki EPV Buleleng sudah menorehkan prestasi sampai tingkat internasional. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Ya baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di 24644. Di belakang Pak Nyoman Sudarsana, untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami masih nantikan untuk atensi Anda ya. Kami buka di 24644 kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Sutayo ya. Pak Sutayo di Tejakula, silakan Pak. Dan lagi sedikit ya. Saya sangat salut dengan juga sangat bangga ya. Karena kita punya atlet yang memang sudah tingkat nasional, malahan internasional juga. Nah kalau begitu yang sedikit ya, dan akhirnya setelah saya tahu membaca atlet yang sudah berhasil ya. Ya. Itu kadang-kadang banyak hal yang perlu diperhatikan oleh seorang atlet. Jangan ujuk-ujuk sudah mau ingin jadi juara ya. Mungkin yang pertama adalah kita harus sabar ya untuk mengikuti proses ya. Sabar dalam arti mungkin jelas itu akan ya diperlukan latihan yang terus-menerus, kadang-kadang jam agak panas. Ini harus sabar ya. Yeah. Itu proses itu. Nah, supaya jangan nanti ujung-ujungnya sedikit saja itu ada sedikit hambatan sudah dia menyerah mengeluh. Ya, itu yang pertama. Ini penting sekali, harus diproses dan jangan sampai untuk beberapa kali event supaya dapat juara. Yeah. Harus sabar juga. Mungkin dalam sekian kali ya baru kita akan bisa mendapatkan juara. Harus sabar juga itu ya untuk diproses. Terus yang kedua, memang dari banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh seorang atlet yang ingin maju untuk sampai tingkat puncaknya itu ya. Nah, di samping memang mungkin sekali diberikan itu ya masalah nutrisinya, bagaimana strategi, teknik, dan juga motivasi atau fightingnya, disiplinnya, dan juga banyak hal yang mungkin dia harus juga kuasai. Baik. Untuk itulah diperlukan itu adalah pelatih kalau bila perlu bisa banyak ada pelatih itu karena setiap pelatih itu memiliki spesialisasi sendiri sehingga akan bisa memberikan apa-apa walaupun secara umum pelatih semua punya itu kemampuan tapi ada spesialisasi sehingga para atlet itu akan bisa ini di bidang ininya disiplinnya ini bapak ini mungkin ya di bidang itu motivasi baik ya nah kira-kira itu yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Ya sampai puncak Om Sandi Hari. Iya baik, terima kasih Pak Sutayo di Tejakula sudah ikut bergabung juga di 24644. Di belakang Pak Nyoman Sudarsana, satu penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Mariska. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa ini Pak? Pak Ketut Maliase. Pak Ketut Maliase, mungkin bisa diperkecil dulu untuk volume radionya Bapak. Sudah di Bondalam, saya Bondalam. Iya, baik silakan Pak Ketut Maliase di Bondalam, silakan. Pertama saya menyampaikan kepada Pak Doktor, luar biasa, apresiasi saya luar biasa Bapak. Dan kemudian pada yang dilatih rumah Desa Rita, sekarang siapa Amelia, itu adalah dua hal mata uang menurut saya. Yeah. Pelatih dan atlet itu merupakan satu kesatuan. Iya. Apa yang diinstruksikan mungkin oleh Pak Doktor dan pelatih-pelatih lain di
panjat tebing itu mungkin sudah dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bukan sekedar nasional, tetapi malah internasional. Baik. Luar biasa sekali. Berarti sudah dikerjakan oleh para atlet maupun para pelatih. Saya punya dengan istilah 3 utama. Apa itu? Satu adalah kemauan, kedua adalah semangat, ketiga adalah keterampilan. Ini pasti dikerjakan dengan baik oleh para atlet. Desa itu luar biasa, Desa Rita ini. Saya kagum. Saya orang Buleleng loh, dari Bondalam. Kalau orang Buleleng mau ada semangat, keterampilan, saya bukan sombong, Mariska. Saya ini guru teladan nasional tahun 2000, Mbak. Iya. Jadi luar biasa. Orang-orang Buleleng kalau mau, Pak Dokter tadi itu luar biasa menguraikan sesuatu yang untuk mendukung, untuk menghasilkan suatu prestasi. Makanya disiplinnya pasti nih. Saya punya istilah 3 disiplin. Disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab, itu yang harus dilaksanakan. Saya pernah melatih anak saya sebagai atlet, yaitu atlet tenis lapangan. Bahkan pernah masuk Popnas dengan teman-teman Raja. Itu yang saya terapkan. Maka dari itu, saya katakan antara pelatih dengan atlet itu adalah ibarat 2 sisi mata uang. Kalau satu tidak bekerja, tidak akan mungkin menghasilkan. Itu yang saya sampaikan. Aturan itu, sepatu bata, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Pak Dokter luar biasa. Terima kasih Pak Ketut Mariase di Bondalam sudah ikut bergabung juga di 24644 Ika. Kita sudah ada 3 orang penelpon. Sebelum nanti ditanggapi oleh Desa, kemudian Mei dan juga Pak Ketum, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Desa, mohon berkenan untuk tidak menutup telepon dulu ya, Desa ya. Baik, Kak. Iya, baik. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama kami dalam dialog Hai Balikan Ken dan masih bersama saya Rizka Desiandra. Tentunya kita masih berbincang terkait dengan bagaimana dari strategi FPTI Buleleng ini dalam melahirkan atlet berkaliber internasional. Di ujung telepon sana kita juga masih bersama dengan atlet speed climbing Indonesia Desa Maderita Kusuma Dewi. Dan juga ada atlet FPTI Buleleng juga ada di Made Mailia Ardani Putri. Sementara itu juga Pak Ketum masih tetap setia di sini ya, ada Pak Dr. Haji Wahyudi yang sudah sangat familiar juga ya oleh pendengar RRI dimanapun berada. Tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung di 24644. Kita akan tanggapi satu persatu dulu. Dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Pak Ketum silakan bisa menanggapi terlebih dahulu, nanti akan ditambahkan oleh Desa. Rita juga bisa menambahkan ya Desa ya. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi, Rahayu untuk Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Baik.
Yang pertama dan kedua, terima kasih, apresiasi, dan kedua support untuk melanjutkan program pelatihan yang selama ini kami bangun di FPTI Buleleng. Ya. Kami bukan hanya melanjutkan, mohon dukungan doa, dan kami akan tetap tingkatkan bersama tim FPTI yang luar biasa. Yang ketiga, Pak Nyoman menanyakan tentang bagaimana menciptakan generasi selanjutnya. Ini adalah menjadi sebuah garapan yang paling berat kami rasakan, Ya. menjaga keberlanjutan. Dan kita orang Buleleng betul-betul komit, Buleleng tidak boleh padam. Untuk itu sekali lagi keberlanjutan ini sangat menjadi perhatian kami. Setelah generasi emas Desa Maderita Kusuma Dewi, kita juga sudah menyusul saat ini atas nama IKD Adi Asih dan Kadek Mailia. Nah, sebelah saya ini nama lengkapnya suka nggak inget ini panggilannya ya. Kedua ini membersamai desa sudah pada level PON. Bahkan ADAC ini kami permaklumkan kepada segenap pendengar. Pertanggal 13 Februari kemarin, ADAC telah kita berangkatkan menuju pemusatan latihan nasional. Ya. Ini upaya keras dari desa ini. Rayuan mautnya juga akhirnya kita berangkatkan ADAC, mudah-mudahan bisa mendapatkan mentoring dari desa untuk dipersiapkan mengikuti event pada level Asia Tenggara. Mohon doanya, bahkan kita berharap nanti jika tidak ada aral menintang, kita berharap Kadek ADAC ini bisa masuk di dalam tim untuk SEA Games tahun 2025 yang akan digelar pada bulan Desember di Thailand nanti. Kita berharap bersama-sama ya ini. Yang berikutnya untuk Lia ini betul sekali. Lia ini adalah salah satu atlet mungil kita sekaligus andalan kita di Buleleng. Dia telah teruji untuk event mulai dari tingkat sirkuit, tingkat kejuaraan kelompok umur di Bali, sampai untuk Porjar dan juga pekan olahraga provinsi. Untuk itu sekali lagi ini juga andalan kita, bukan hanya Buleleng, tapi Mailia ini adalah andalan kita di Bali. Kemarin juga ketiga Sri Kandi ini kita berangkatkan untuk mewakili Bali pada pekan olahraga nasional 21 di Aceh. Dan di bawah ini kita masih banyak punya pelapis. Untuk di putra kita punya Manik, kita punya DKD, kita punya Tude, kita punya Lanang yang cukup potensial. Dan di bawah itu masih cukup banyak yang kita bina. Sekalipun begitu, FPTI Buleleng dalam waktu singkat ini akan menugaskan tim untuk melakukan sosialisasi secara lebih gencar di tingkat SD dan SMP. Baik, begitu upaya-upayanya untuk dapat melahirkan yang atlet-atlet baru begitu ya. Tadi ada Pak Sutaya juga yang menyinggung terkait dengan sejauh ini dengan upaya yang sudah dilakukan oleh FPTI untuk bisa melahirkan atlet, bisa meregenerasi atlet, bagaimana kemudian perhatian dari pihak pemerintah kemudian juga bisa melahirkan atlet yang konsisten nanti di masa depan. Siap. Bicara tentang perhatian, untuk FPTI lebih dari perhatian. FPTI telah melakukan koordinasi kerjasama yang sangat intensif dengan lintas lembaga. Kita dengan KONI Kabupaten Buleleng sangat intensif. Kita dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, baik Pak Bupati, Pak PJ Bupati yang saat ini termasuk Pak Sekda, luar biasa. Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, kita juga kerjasama luar biasa. Dan dukungan beliau-beliau ini luar biasa. Kalau boleh dicatat adalah dengan catatan tinta emas. Baik untuk pimpinan di pemerintah kabupaten, termasuk Pak Sekda, ada Pak PJ Bupati, ada Pak Sekda, ada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, termasuk ada juga Ketua Umum KONI kita yang luar biasa. Dan puncak dari semua ini upaya keras kita semuanya. Kita dibantu hibah 1 miliar untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan standar fasilitas panjat tebing yang ada di komplek Gedung Olahraga Buana Patra. Mohon doanya. Ya, luar biasa ya. Ini adalah salah satu pembuktian juga bagaimana FPTI ini berjuang bukan hanya untuk atlet tapi juga bisa mendapatkan support dari semua pihak termasuk pemerintah. Tadi ada Pak Ketut Mariase juga di Bondalem. Pak Ketum bisa ditanggapi juga, Pak. Baik. Ya. Terima kasih untuk Pak, sekali lagi untuk Pak Sutaya di Tejagule dan yang berikutnya Pak Ketut Mariase di Bondalem, ini bersebelahan ini.
makasih banyak atas segala apresiasi ini. Terus yang berikutnya kami sepakat bahwa Desa Rita, KDA DAC, Made Mailia ini adalah mutiara-mutiara kita, bukan hanya Buleleng tapi Bali. Bahkan sudah siap menyusul generasi berikutnya. Di Putra kita punya Manik, DKD dan lain-lain. Luar biasa. Untuk itu sekali lagi makasih banyak atas segala arahan dan petuahnya. Oke. Jadi sekali lagi ini harapan kita semuanya, dan mohon tidak henti-hentinya mohon kritikan bagi kami semuanya, mohon dukungan doa restunya. FPTI bisa begini bukan karena siapa-siapa, tapi kerja tim dan karena dukungan dan kecintaan masyarakat Buleleng. Iya, baik ya. Berarti memang luar biasa sekali begitu ya. Dari apresiasi pendengar juga tadi mengucapkan selamat, kemudian juga tetap semangat untuk para atlet-atlet yang tengah berjuang, dan juga mereka menunjukkan rasa bangganya memiliki atlet-atlet yang berkomitmen. Silakan dari Desa Rita dulu ya. Desa bisa memberikan tanggapan dulu, menyapa pendengar yang tadi memberikan apresiasi dan juga motivasi untuk atlet yang tengah berjuang mengharumkan nama Buleleng, kemudian juga Indonesia, bahkan juga di tingkat internasional. Silakan Desa. Baik, pertama-tama saya mengucapkan sangat terima kasih banyak atas doa dukungan dari masyarakat Buleleng khususnya pada kami asli Panjat Tebing, dan untuk kepemerintahan dari KONI juga saya sangat bersyukur akhirnya FPTI Buleleng direnovasi, dan saya berharap dengan renovasi ini adik-adik dan teman-teman semakin membara jiwanya untuk berlatih dan meraih mimpi mereka. Ya, baik. Terima kasih Desa atas tanggapannya. Mailia, silakan bisa memberikan tanggapan dari banyaknya support dari pendengar RRI ini. Kepada seluruh masyarakat yang Buleleng yang mendukung FPTI Buleleng, apalagi sekarang sudah terdengar bahwa bakal ada renovasi papan panjat di Buleleng yang pastinya buat para pendengar ya, baik. Karena dia atlet bukan penyiar ya, jadi ngomongnya masih terbata-bata, silakan. Jadi buat para pendengar, entah itu atlet yang mendengar siaran ini, yuk join ikut Panjat Tebing, terutama SD, SMP ataupun SMA. Panjat Tebing asik loh. Iya, luar biasa ya. FPTI asik loh, begitu ya kan. Sangat betah di Panjat Tebing. Iya, baik. Kalau Desa sendiri gimana Desa dengan FPTI di Kabupaten Buleleng nih? Siapa tahu bisa menjadi salah satu motivasi ajakan juga untuk generasi lainnya yang ingin tergabung di Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng, Desa. Oke, ya sama juga seperti Melia ya. Panjat tebing ini kelihatannya serem karena ya menyangkut ketinggian, tapi aslinya ini mengasihkan, walaupun sedikit menantang. Tapi kalau kalian punya jiwa menyukai tantangan, ayo ikut panjat tebing. Oke, baik. Mantap Desa. Kalau menyukai tantangan, ayo ikut panjat tebing, luar biasa. Kita bacakan beberapa chat dulu ya Pak Ketum ya. Desa dan juga Melia. Ini ada Pak Narte juga yang bergabung di via WhatsApp. Kita akan sapa langsung. Ini Pak Narte luar biasa sekali semangatnya. Selamat pagi Pak Narte. Pagi Pak Narte. Iya, Pak Narte. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji tiang ini. Luar biasa. Pak Narte silakan Pak Narte. Salam kampus Undiksa, tetap jaya. Ya, mensana and corporosano. Ya, kemarin saya sudah dengar dari PJ Bupati ada anggaran hibah 1 miliar. Ya, mudah-mudahan kondisi Buleleng ini kan anginnya keras, panas. Mudah-mudahan sudah diantisipasi dalam bangunan itu Pak ya, dari kedalaman pancangannya, kemudian dari tiangnya, sehingga mudah-mudahan tidak menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Mudah-mudahan aman, selamat semua. Nah kemudian mungkin lingkungannya Pak dari segi tempat tuh
Kalau dia tantangannya panas naik, ya kalau di gunung naik kan mungkin ada tanaman. Ya. Adakah tanaman hias? Boleh ada tanaman hias di sampingnya sehingga tempat berteduh bagi atlet sehabis latihan. Berikut, saya pernah jadi atlet lari 400-800 alami saya Pak. Mandi di Banjar Tegal, Baik. jalan pagi dan sore. Baik. Nah sekarang saya ingin kesaksian dari atlet, apakah atlet ini dari kota, dari desa, fisiknya gimana, kemudian dari pembina pelatih memperhatikan gizi. Baik. Kalau pakai kaki, lutut, apakah kalsium, ada makanan sudah diperhitungkan, ada tim dokter. Itu saran saya. Selamat, sukses. Terima saya kasih. puji kebanggaan Buleleng. Om Satya. Baik, terima kasih Pak Narte Arianto ya ikut bergabung di via WhatsApp. Pak Ketum bisa langsung ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Narte Arianto. Siap. Terima kasih. Selamat pagi. Om Swastiastu, Pak Narte. Beliau ini suhu kita semuanya luar biasa lah. Dari awal selalu backup kita ini. Yang pertama, makasih banyak atas segala apresiasi dan jangan pernah berhenti untuk memberikan kritik dan doa untuk FPTI Buleleng. Wujud sebagai cintanya kepada Buleleng ini. Ya. Baik, menyangkut teknis nanti pembangunan tentu akan dikerjakan oleh dinas teknis. Dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Sehingga salah satunya cakar ayam tentu telah menjadi bahan kajian dan pertimbangan khusus dari PU Kabupaten Buleleng. Yang kedua, saya sependapat sekali tentang pentingnya tanaman perindang, termasuk jika dimungkinkan kita boleh garang di dinding panjat, tetapi kita juga boleh sedikit melo untuk menata keindahan lingkungan panjat tebing. Kami pertimbangan nanti, mudah-mudahan koordinasi dengan Pak Kepala Dinas PU nanti kita bisa mengupayakan pemenuhan tanaman perindang dan tanaman hias ini supaya kita semakin indah lah, semakin seimbang. Yang ketiga, makasih banyak Pak Narte tentang perhatian kita kepada anak-anak kita menyangkut masalah gizi. Jadi betul sekali, gizi ini adalah menjadi salah satu yang penting karena kalau ini tidak dijaga yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Iya. Ya kan? Termasuk di sebelah kami ini atlet kita senyum karena punya pengalaman khusus menyangkut ini gitu ya. Jadi sekali lagi makasih banyak, gizi akan tetap kita pertimbangkan terutama pada saat pemusatan latihan dan termasuk di dalam latihan rutin ini gizi selalu menjadi bahan diskusi kami dengan pihak Ikatan Orang Tua Atlet. Baik. Terima kasih Pak Narte, salam taksim untuk Bapak dan keluarga. Luar biasa. Terima kasih Pak Narte Arianto. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement sebagai pernyataan penutup dari ketiga narasumber kita ya. Dari Desa dulu, Desa Rita, silakan bisa memberikan closing statement apa yang ingin disampaikan sebagai atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia Buleleng di kancah internasional ini. Silakan Desa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat khususnya di Buleleng atas doa dukungannya kepada saya dan atlet-atlet panjat tebing, dan saya mengucapkan terima kasih kepada atlet-atlet Buleleng, seluruh cabur di Buleleng yang selama ini telah bekerja keras untuk dirinya, untuk kabupaten, dan untuk Indonesia. Semoga mimpi kalian terwujud dan tidak pantang menyerah juga. Dan pastinya tidak hanya bermimpi, tapi lakukan dengan kerja keras. Baik, terima kasih Desa Rita, luar biasa sekali, sukses ya untuk Desa Rita ya untuk event-event selanjutnya, dan kami tunggu kabar baik dari Desa Rita di sana. Terima kasih Desa Rita. Terima kasih Kak. Iya, selamat pagi. Dan Pak, sebelum kita ke Pak Ketum yang terakhir karena pasti akan menjadi gong, kita mau ke Melia dulu. Silakan bisa memberikan closing statement Mei. Dari saya sih
banyak-banyak berterima kasih kepada masyarakat Buleleng yang telah mendukung atlet, terutama atlet FPTI Buleleng dan mensupport kita dalam segi apapun sebagai atlet panjat tebing. Ya, Gitu sih, Kak. baik. Dari Terima saya. kasih ya Mei atas Iya. closing statementnya. Pak Ketum bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. 2 hal saja yang kami sampaikan. Ya. Pertama, apresiasi, terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Bapak PJ Bupati, Pak Sekda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Bapak Ketum KONI Kabupaten Buleleng, dan semua pihak yang telah memberikan support dan dukungan sangat konkret di dalam pembinaan panjat tebing di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, kita boleh bermimpi setinggi langit, tetapi di bumi kita butuh kerjasama yang baik lintas pihak, lintas sektoral, dan satu hal, kalau ingin meraih prestasi yang tinggi perlu spirit puputan itu harus kita pegang betul-betul. Ya. Tanpa itu kita hanya bermimpi siang bolong. Luar biasa ya. Ini penting sekali dan menjadi gong juga bahwa kita jika ingin mendapatkan sesuatu kita harus bekerja sama gitu. Pak Ketum terima kasih banyak. Mei terima kasih banyak ya sudah ikut bergabung, dan juga pendengar terima kasih banyak sudah ikut beratensi juga, dan jangan lewatkan juga untuk dialog Hai Balik Kain-Kain lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Pro
Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook